Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas buku OSN Fisika SMP yang ditulis oleh Bapak Martin Kanginan yang diterbitkan oleh Irama Widya. Buku ini cukup lengkap ya. Jadi dari materi konsep-konsepnya, materinya, contoh soalnya cukup lengkap. Namun buku ini memang buku yang lumayan lama sehingga untuk update soal-soal terbaru masih kurang. Tapi kelebihan daripada buku ini dia cukup lengkap, materinya masih relevan digunakan untuk olimpiade sekarang ini. Soal-soal bab 3 yaitu tentang dinamika, ini terdiri dari sekitar 40 soal, kalau nggak salah sekitar 43 soal ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Sebuah karet apabila direntangkan cenderung untuk kembali kepada keadaan semula. Hal ini disebabkan adanya gaya, jelas ya, gaya bekas ya. Jadi karet itu seperti pegas karena dia memiliki elastisitas, dia memiliki gaya pemulih ya. Ada gaya bekas. Nanti lebih lengkap tentang elastisitas, tentang bekas, nanti ada bab tersendiri ya tentang itu. Langsung kita lanjutkan nomor 2. Dari keempat pernyataan di bawah ini yang benar mana? A. Massa dan berat dari suatu benda selalu sama. Ini nggak mungkin. Jadi massa sama berat beda karena kita punya konsep bahwasanya massa itu bagian dari besaran pokok, di mana massa ini menentukan jumlah daripada zatnya ya, molekulnya. Berapa banyak molekulnya? Semakin banyak molekul maka massanya juga semakin besar. Sehingga massa ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Beda dengan berat. Berat ini merupakan aplikasi daripada hukum 2 Newton. Di mana pada hukum 2 Newton kita punya F itu kan sama dengan M kalikan A ya, massa kalikan percepatan. Sedangkan berat kita simbolkan dengan W atau weight ya, sama dengan massa kalikan gravitasi. Ya, sehingga nilai berat ini dia dipengaruhi oleh gravitasi. Dan untuk massa ini tidak dipengaruhi. Jadi massa dimanapun nilainya sama, beda dengan berat. Nah, kemudian gravitasi sendiri ini dipengaruhi oleh kedudukan. Nanti ada bab tersendiri tentang gaya gravitasi. Bahwasanya percepatan gravitasi bumi itu ditentukan oleh G M per R kuadrat. Dengan G ini merupakan sebagai konstanta gravitasi, ya. Kemudian ini sebagai massa bumi, dan R ini merupakan jarak dari pusat. Sehingga pada daerah yang lebih jauh dari jaraknya dari pusat, ya, dari pusat bumi, maka dia memiliki percepatan gravitasi yang relatif lebih kecil. Kalau jaraknya semakin dekat, maka gravitasinya juga semakin besar. Sehingga massa dan berat mungkin sama ya, karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian massa bergantung dari kedudukan benda, sedangkan berat tidak. Massa tidak bergantung dari kedudukan, tapi berat ya. Karena G ini kan bergantung dari kedudukan ya. Sehingga berat itu seharusnya tergantung dari kedudukan, bukan massa yang bergantung dari kedudukan. Ini salah ya. Berat bergantung pada kedudukan, oke. Sedangkan massa tidak. Oke, jawabannya Charlie. Baik massa maupun berat sebuah benda bergantung pada kedudukan, ini juga salah. Oke, ini OSP Provinsi tahun 2006. Jangan soal yang sebelumnya tadi, Provinsi 2003. Jadi, di soal-soal ini merupakan soal-soal yang bagus ya. Diambil dari soal-soal Olimpiade tahun-tahun sebelumnya. Cuma paling baru mungkin di tahun 2010 ya. Untuk tahun 2011 dan berikutnya tidak ada di buku ini. Mungkin bisa dicari di buku-buku yang lain. Berikutnya nomor 3. Apa yang menyebabkan orang bersepatu bisa berjalan maju ke depan? Jelas ya. Gaya dorong dari sepatu orang itu disebutkan gaya gesek sepatu dengan lantai. Oke, jawabannya bravo ya. Karena adanya gaya gesek sehingga kita bisa jalan dan tidak slip ya. Meskipun gaya gesek memiliki beberapa kerugian, tapi keuntungan gaya gesek juga banyak ya. Kemudian gaya kimia nggak ada, gaya loncat nggak ada. Ini kota 2005. Kita lanjutkan nomor 4. Seorang astronot membawa batuan dari bumi ke bulan. Bagaimana kondisi batu di bulan? Nah, ini kayak tadi ya, sudah kita bahas di bagian nomor 2 tadi ya. Massa batu tetap dan berat batu tetap. Ini salah ya. Massa batu tetap oke, tetapi berat batu berkurang. Oke, ini bisa jadi massa batu tetap, tetapi berat batu bertambah. Intinya berubah ya, ini intinya berubah B sama C. Massa batu berubah, massa nggak mungkin berubah, ini salah ya. Jadi antara B sama C. Sekarang kita lihat antara bumi sama bulan. Untuk percepatan gravitasi bumi, ya, G-nya bumi itu kan nilainya 9,8 sekian ya, meter per second kuadrat. Biasanya dibulatkan menjadi angka 10 meter per second kuadrat. Sedangkan untuk gravitasi bulan, itu nilainya sekitar 1/6 kali daripada gravitasi bumi. Atau kita nilainya bisa kita sebut 10
6 meter per second kuadrat. Otomatis karena percepatan gravitasi bulan lebih kecil, maka beratnya pasti lebih kecil ya. Karena berat itu sama dengan W, itu kan M kalikan gravitasi. Sehingga kalau misalkan beratnya di bulan, pasti 1/6 kali beratnya di bumi ya. Berarti dia pasti berkurang. Jawabannya bravo. Nah, kita lanjutkan untuk yang nomor berikutnya, nomor 5. Ini konsepnya juga sama ya. Sebuah benda dibawa dari bumi menuju bulan. Bagaimana perubahan massa dan beratnya? Oke, yang pertama, ini jawaban dari yang soal sebelumnya. Massa tetap, kemudian beratnya pasti berkurang. Ya, yang pertama. Ini soal yang pertama. Kemudian, mengapa benda yang dibawa dari khatulistiwa menuju kutub mengalami perubahan berat? Ya, jawabannya gini ya. Karena bumi itu papat di khatulistiwa. Kenapa bumi itu papat di khatulistiwa? Karena efek daripada rotasi bumi pada porosnya ya. Sehingga ya jari-jari bumi ya di khatulistiwa ini dia lebih besar daripada ya jari-jarinya ya di kutub. Ya, tadi kan kita punya ya, maksudnya gravitasi kan nilainya sama dengan Gm per R kuadrat. Sehingga kita punya hubungannya G itu berbanding terbalik dengan 1/R kuadrat. Jadi kalau jaraknya jari-jarinya lebih besar, maka G-nya semakin kecil. Ya. Nah, ketika dari khatulistiwa menuju dari mana ini? Dari khatulistiwa menuju kutub ya. Dari khatulistiwa berubah menjadi ke kutub ya. Di khatulistiwa ini beratnya ya, beratnya ini pasti lebih kita lihat di khatulistiwa itu kan lebih besar sehingga G-nya lebih kecil ya. Ini G-nya ini lebih kecil daripada di ini khatulistiwa kutub KB ini ya, kutub ya. Gravitasinya lebih kecil ya. Sehingga di khatulistiwa karena gravitasi lebih kecil ini benda lebih ringan di khatulistiwa ini. Itu ya jawabannya ya. Kita lanjutkan. Ini kita turunkan sedikit. Nah, oke. Lanjut bagian nomor 6. Bila kita membawa sebuah benda dari khatulistiwa ke bumi, ternyata bobotnya pertama. Ini lanjutan dari soal tadi ya. Nah, mengapa demikian ya? Kutub bumi lebih dingin, nggak ada efek, nggak ada pengaruhnya dingin tidaknya. Kutub bumi tidak mendapatkan sinar, ini juga nggak ada efeknya. Jari-jari bumi di kutub lebih pendek. Nah, ini jawabannya. Jadi ketika ya karena G-nya lebih kecil di khatulistiwa, maka yang terjadi lebih ringan ya di khatulistiwa, di kutub lebih berat. Ternyata bobotnya bertambah, ini benar ya, lebih berat karena gravitasinya lebih besar. Ini penjelasannya di nomor 5 itu tadi. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 7, jika emas dijual berdasarkan beratnya, Anda akan memilih membeli di Alaska, dekat kutub utara atau Pontianak. Jelas. Kalau beli ya biar murah, berarti kan kita cari yang ringan. Yang ringan berarti kita cari agar W-nya kecil, ya kita cari G-nya yang kecil, sehingga kita cari R-nya yang besar. Ya, R-nya besar di mana? Itu di Pontianak atau di bagian khatulistiwa. Saya ingatkan lagi bahwasanya G sebanding dengan 1/R kuadrat. Ini ya nilainya ya. Oke, ini alasannya. Jadi lebih baik belinya di Pontianak. Ini lebih murah ya, lebih murah. Tapi kalau di khatulistiwa nanti lebih mahal nanti hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Berat seorang di khatulistiwa 588 Newton dengan gravitasi di khatulistiwa 9,8 meter per second kuadrat. Bila orang tersebut berada di tempat lain yang percepatan gravitasinya 9,78. Ini lebih kecil lagi berarti di mana ini nggak tahu ya. Kayaknya lebih tinggi daripada khatulistiwa, dia agak terbang gitu ya. Soalnya gravitasinya lebih kecil. Maka berat orang tersebut adalah berapa ya? Karena kalau untuk G-nya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, dia memiliki berat W sama dengan 588 Newton. Sehingga untuk G-nya sama dengan 9,78 meter per second kuadrat, ya W-nya berapa? Ini kan perbandingan senilai ya. Nilainya pasti berkurang dari 588. Kita lihat jawabannya semuanya kurang dari 588. Cuma ya kita pakai logika aja. Ini kan berkurangnya sedikit ya. Kalau berkurangnya sedikit ya ini pasti kurangnya sedikit. Seharusnya jawabannya B. Coba kita bisa hitung ya. Dalam hal ini massa tidak mengalami perubahan karena massa ya. Tadi kan kita punya rumus W kan sama dengan M kalikan G seperti ini ya.
Karena M-nya konstan, maka W sebanding dengan gravitasi. Ya, atau boleh ngerjakan dengan cara lain ya. Misalkan massa 1 sama dengan massa 2. Kan W sama dengan M kali G, massa sama dengan W per G. Maka W1 per G1 sama dengan W2 per G2. Oke, kita lanjutkan di sana. Maka kalau kita cari W2, langsung aja. W2 sama dengan, ya, gimana? Ya, G2 per G1 kalikan W1. G2-nya berapa? G2 yang kita cari ini. Misalkan yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua. Ya, G2-nya 9,78 kita bagi 9,8 kita kalikan 588. Ini hasilnya 586,8. Oke, sesuai. Oke, kita turunkan dulu biar tidak mengganggu. Nomor 9. Sebuah benda bermassa 60 kg memiliki berat di bumi 600 Newton dan 100 Newton di bulan. Oke. Dia punya massa sama dengan 60 kg ya. Di bumi ini ya, nilainya 600 Newton. Kalau di bulan nilainya sama dengan 100 Newton. Ya, ini udah ketahuan ya. Berarti kan G-nya bulan sama dengan 1/6 ya dari G-nya bumi ya. Kemudian pertanyaannya, jika sebuah benda beratnya di bulan adalah 50 Newton ya, W bulan ini sama dengan 50 Newton, berapa massa dan berat benda tersebut di bumi ya. Kita bisa cari massanya dulu berapa. Caranya gini, ini kan di bulan, karena di bulan kan berarti W bulan sama dengan massa kalikan G bulan. Nah, dari sini kan kita tahu ya bahwasanya gravitasi bumi nilainya sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Karena 600 kita bagi 60 kan nilainya 10 ya. W bulan sebagai masanya sama dengan berat di bulan nilainya 50. Kita bagi ini kan ya, G-nya bulan ini 1/6 dikalikan 10. Jadi sama dengan 50 ya. Kita kalikan 6/10. Ini bisa kita coret ya. Sama dengan 30 kg. Nah, ini massanya dia. Nah, berat di bumi ya, nggak langsung aja. Nah, massa kalikan gravitasinya bumi sama dengan massanya ketemunya 30 tadi, gravitasinya berapa? 10. Berarti sama dengan 3 kali 10 300 Newton. Ini jawabannya ya. Tadi yang masih bingung, misalkan gravitasinya kok bisa tiba-tiba ketemu 10 ya. Jadi bisa kita tentukan langsung aja kan berat itu kan massa kalikan gravitasi, sehingga gravitasi itu kan berat kita bagi massa. Dalam hal ini kan berat di bumi kan 600 ya. Nah, massanya itu kan 60 ya. Kan ketemunya jadinya 10 meter per second kuadrat. Jadi sebenarnya di sini kita hanya pakai rumus hukum 2 Newton ya, FMA atau W M kali G sama aja, yang kita bolak-balik aja. Seperti itu. Berikutnya nomor 10, mengapa planet-planet dapat bergerak mengelilingi matahari dalam bentuk elips atau lingkaran? Karena ada gaya gravitasi matahari, karena gaya-gaya pada planet itu seimbang, karena planet-planet itu masanya berbeda-beda, karena ada gaya tarik antar planet. Oke, jawabannya adalah A, karena ada gaya gravitasi matahari. Jadi, ketika di sini ada matahari dan di sini ada planet, ya, ketika dia bergerak mengelilingi, melingkar ini, kenapa geraknya bisa melingkar? Karena nanti ada beberapa gaya yang bekerja. Antara lain ada gaya gravitasi antar keduanya, ya, F gravitasi, dan juga ada kita sebut nanti gaya F sentripetal. Dua ya sebenarnya ya. Gaya sentripetal ini diakibatkan karena dia juga memiliki arah gerak linear ya, kecepatan linear atau tangensial, nanti seperti itu. Jadi pembahasan lebih lengkap seputar ini, kenapa bisa dia bergerak melingkar ya, itu nanti ada di bagian kinematika rotasi atau gerak melingkar, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada nomor 11. Dua buah planet PA dan PB, ini planet A dan planet B, pada suatu saat terpisah sejauh X satu sama lain dan saling tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Jika jarak antar kedua planet menjadi sepertiga jarak semula, maka besar gaya tarik-menarik antar kedua planet itu menjadi berapa? Oke. Sebelumnya kalian harus tahu dulu rumus gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antar planet ya. Gaya gravitasi dirumuskan sebagai F gravitasi itu sama dengan G, ini konstanta gravitasi ya. Kemudian massa pertama ya, massa planet 1 ya dikalikan massa planet kedua ya,
kita bagi dengan jarak kuadrat R kuadrat ini. Biasanya ditulisnya satunya M besar, satunya M kecil, R-nya ada yang pakai R kecil, ada yang pakai R besar, ya. Tapi intinya gravitasi kaliin massa pertama, massa kedua, kemudian dibagi dengan jarak keduanya kuadratik. Dalam hal ini kan, ketika planet ini ya mengalami perubahan jarak, ya, untuk R1 sebesar R misalkan, dan R2 sebesar ya, jaraknya antara kedua planet menjadi seperti jarak semula, 1/3 R, ya. Jika R1 dia memiliki gaya pertama sebesar F ya. Ya ketika F-nya menjadi 2, ini gayanya menjadi berapa? Berapa Newton ya? Dari rumus ini sebenarnya kita bisa mengerjakan dengan cara yang sangat cepat sekali ya, dengan metode perbandingan. Karena ini merupakan konstanta, nggak ada perubahan. Massa 1 dan massa 2 di mana itu merupakan massa planet A dan massa planet B juga nggak mengalami perubahan. Artinya planetnya nggak pecah, nggak nambah gitu ya, tetap planetnya. Maka kita punya hubungan bahwanya gaya gravitasinya itu sebanding dengan 1/R kuadrat. Seperti ini. Ya. Sehingga cara mengerjakan dengan metode perbandingan dengan cara yang sangat cepat sekali. Langsung aja. F1 dibagi F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ya. Karena F-nya berbanding terbalik dengan R. Maka kalau F-nya di sini di atasnya, R-nya di bawah. Ini F-nya 2 di bawah, R-nya di atas. Tinggal kita masukkan saja. F1 kan sebesar F. Ya. F2 sebesar kita nggak tahu, kita cari ya. Sama dengan R2-nya nilainya 1/3 R. Ingat sepaket ya, ini kuadrat dibagi R kuadrat. Oke, kita selesaikan di sini. Kita punya F per F2 sama dengan 1/9 ya. R kuadrat kita bagi R kuadrat. Ini bisa kita coret, kemudian kita kalikan silang. Maka kita punya F2 sama dengan 9F1. Ini kalikan silang aja ya. Kalau misalkan ini terlalu cepat ya, terlalu cepat langkahnya itu di 1/9 F2 sama dengan F. Kan kita cari F2 nya ya, sehingga ini kita kalikan silang ke sana. F2 sama dengan 9F. Oke, jawabannya Charlie. Terlanjutkan di nomor 12. Percepatan gravitasi di bulan adalah 1/6 dari percepatan gravitasi di bumi. Yang sudah kita bahas di soal-soal awal tadi. Jika di bumi suatu benda jatuh bebas dari suatu ketinggian memerlukan waktu 2,5 detik, berapa waktu yang diperlukan jika benda itu dijatuhkan di bulan pada ketinggian yang sama? Berapa perbandingan jari-jari kedua benda angkasa itu jika massa bumi 81 kali massa bulan? Oke, kita lihat beberapa hal yang bisa kita gunakan. Kita lihat datanya dulu. Ya. Pertama di sini ada gravitasi bulan. Gravitasi bulan ini ya, sama dengan 1/6 gravitasi bumi. Atau kita punya perbandingannya G bulan per G bumi sama dengan 1/6. Ini pertama. Jika di bumi suatu benda jatuh bebas dari satu ketinggian, hanya sama ya, di H bulan nanti sama dengan H bumi, ketinggian ketika dijatuhkan tadi ya, yaitu T bumi ini sama dengan 2,5 sekon. Tanyain T bulan ini butuh waktu berapa sekon. Kemudian berapa perbandingan jari-jari kedua benda angkasa itu jika massa bumi sama dengan 81 kali massa bulan. Oke, kita selesaikan. Perlu kalian ketahui ya, di rumus kinematika bagian gerak jatuh bebas kita punya rumus time sama dengan akar 2H per G. Yang lupa dari mana rumus ini berasal, kita pakai rumus ketiga GLBB ya, yang H sama dengan setengah ya GT kuadrat. Gerak jatuh bebas kan kecepatan awalnya 0 ya, sehingga langsung H-nya sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau kita kalikan silang kan di 2H, ini G-nya beda ruas per G, ini kan T-nya kuadrat, ini kita akar ya, sama dengan time. Gini ya. Dalam hal ini kan ketinggiannya sama, nggak ada perubahan, sehingga gravitasinya berbeda, sehingga kita punya perbandingan ya, T sebanding 1/G, sehingga kita punya perbandingannya di sini nanti T1, oke sebentar, ini ada akarnya, per T2 sama dengan akar G2 per G1. Ya tinggal kita masukkan angkanya saja. T1 di bumi, T1 kita anggap di bumi ya, 2,5, T2 nah dicari sama dengan G2. G2 ini berarti punyanya bulan ini 1 ya, 1/6, ini ada akarnya tadi. Nah, sehingga kalau kita kalikan silang, ini T2 sama dengan
2,5 akar 6 sekon. Jawabannya ini. Ya, ini jawabannya jelek angkanya, karena ini udah nggak bisa kita apa-apain lagi nih. Kita kalikan silakan ya. T2 kalikan akar 1 kan, akar 1 nilainya 1 ya tetap T2 ya. 2,5 kali akar 6 ya ini. Ya ini hasilnya tetap akar 6. Kemudian bagian kedua yang ditanyakan adalah perbandingan jari-jari kedua benda. Bisa kita dapetin dari rumus percepatan gravitasi sama dengan G M per R kuadrat. Dalam hal ini kita punya perbandingan G sama dengan 1 per R kuadrat. Gini ya. Sehingga kita punya G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Atau lebih enak bentuknya kita bikin seperti ini. R2 per R1 kita kuadratkan. Oke. G1 ini punyanya bumi ya. Maka G1 bumi itu nilainya 6 ya, bumi 6 per G2 bulan itu 1 ya, sama dengan R2. R2 ini punyanya berarti R bulan per R bumi. Ini kita kuadratkan. R bulan per R bumi sama dengan akar 6 per akar 1 berarti akar 6 per 1. Kita lanjutkan di nomor 13. Seorang pemain sepak bola mengirim bola ke rekannya dengan cara menggelindingkan di lapangan. Bola berhenti tepat di hadapan rekan yang dituju. Selama bola tersebut bergerak, gaya sejajar dengan arah gerak yang bekerja pada bola tersebut adalah, jawabannya gaya gesek. Jadi ketika bola diberikan gaya atau ditendang ke rekannya, dia akan memiliki kecepatan mula-mula dan pasti dengan gaya. Bola akan mengalami perlambatan sehingga bola berhenti di sini ya, dia diam. Nah, di sini ada gaya lain yang bekerja, yaitu adalah gaya gesek atau friction ya, gaya gesek. Sedangkan gaya ini hanya bekerja pada awal-awal ketika ditendang. Ketika mengalami pergerakan dari ditendang sampai diam, sudah tidak ada gaya yang bekerja. Jadi gaya dorongnya sudah nggak ada. Jadi gaya dorongnya cuma di awal aja. Ketika proses menggelinding tadi, hanya gaya gesek yang bekerja sehingga memperlambat gerak benda. Kemudian nomor 14. Resultan dua buah gaya F1 dan F2 akan mencapai maksimum jika searah ya, karena gaya merupakan besaran vektor, dia akan memiliki nilai maksimum terbesar jika dia searah. F1 lebih besar, bukan yang searah pokoknya ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, pokoknya ketika dua benda itu searah, maka dia akan menghasilkan resultan yang paling besar. Kebalikannya kalau berlawanan arah, maka resultannya akan semakin kecil, atau yang paling kecil lah ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 15, kamu berada di dalam sebuah mobil yang bergerak. Tiba-tiba mobil direm dan kamu terdorong ke depan. Hukum apa yang dapat menjelaskan ini? Jawabannya adalah hukum 1 Newton, yaitu tentang kelembaman. Nah, kelembaman itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan kondisi awal atau kondisi semula ya. Bukan kecepatannya, bukan geraknya, tapi kondisinya. Di sini kondisi ada dua macam. Kalau awalnya diam, dia akan cenderung untuk diam. Kalau awalnya dia bergerak, dia akan cenderung untuk terus bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam hal ini GLB. Syaratnya, hukum 1 Newton, ya, dia memiliki syarat di mana syaratnya sigma F harus sama dengan 0. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda atau pada sistem harus sama dengan 0. Ya. Jadi awalnya ketika mobil itu bergerak, kan benda cenderung untuk bergerak. Tapi ketika dia direm, pengennya bergerak terus sehingga seolah-olah dia terdorong ke depan. Kemudian nomor 16, sebuah gelas diletakkan di atas sebuah taplak meja terbuat dari kain sutra. Ketika taplak meja ditarik cepat dan kuat, gelas tidak jatuh. Mengapa demikian? Adanya inersia dari gelas. Jadi bahasa lain daripada kelembaman itu inersia ya. Jadi sama aja. Inersia itu sama dengan kelembaman. Seharusnya inersia ini adalah bahasa kelembaman untuk benda yang berputar. Tapi di sini kita anggap sama. Inersia dan kelembaman intinya kecenderungan benda untuk mempertahankan kondisi semula, gitu ya. Gesekan kain sutra kan halus ya, gesekannya sangat kecil sekali. Kain sutra sangat halus ini benar, cuma bahasanya karena nggak jatuh karena adanya inersia ini. Kemudian nomor 17. Dua buah gaya F1 dan F2 yang segaris akan seimbang bila F1 sama dengan F2 tapi berlawanan arah. Sama dan searah. F1 sama dengan F2 dan berlawanan arah. Ini jawabannya berapa? F1 kalau lebih besar nggak bisa seimbang ya. Jadi misalkan ada suatu benda di sini. Nah, ke kanan kasih gaya sebesar misalkan 4 Newton F1.
dan ke kiri juga kita kasih gaya F2 sebesar 4 gitu. Maka dia seimbang, resultannya 0. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 18. Seorang anak kecil sedang berusaha menggeser sebuah balok yang diam di atas lantai datar dengan cara mendorong balok tersebut. Akan tetapi ternyata balok tidak bergeser. Ini ada keterangan yang perlu kita garis bawahi. Balok tidak bergeser. Jika F adalah gaya anak pada balok, Fg adalah gaya gesekan lantai pada balok, W adalah berat balok, dan N adalah normal, maka gambar diagram gaya yang paling tepat adalah yang ini jawabannya A. Ini ya. Karena balok mula-mula diam. Karena mula-mula diam dan dia tetap diam, maka berlaku hukum 1 Newton atau sigma F-nya harus sama dengan 0. Artinya ketika balok ini berada di atas lantai, ini ada gaya tariknya F-nya. Nanti di sini ada gaya gesek, yaitu Fg. Di mana F ini sama dengan Fg. Resultannya 0. Awalnya diam, dia tetap diam. Atas sama, bawah sama. Kalau yang Bravo ini kan normalnya lebih besar daripada gaya berarti nggak mungkin. Ini gaya geseknya lebih besar daripada gaya tarik juga nggak mungkin ya. Benar diam, tarik gaya misalkan ini 2 Newton. Ternyata gaya geseknya lebih besar. Gaya geseknya ini 8 Newton. Berarti kan ada resultan gaya ke kiri. Ya masa benda kita tarik ke kanan dia bergerak ke kiri kan nggak mungkin ya. Ini juga nggak mungkin. Normal juga lebih besar juga nggak mungkin ya. Kemudian nomor 19. Apa yang dimaksud sistem benda dalam keadaan seimbang? Nah ini sama kayak yang tadi. Mengapa benda yang diam cenderung diam dan baru bergerak setelah dikenai sebuah gaya luar? Mengapa ketika bus yang sedang melaju kencang tiba-tiba berhenti membuat para penumpang mengalami gaya dorong ke depan? Jawabannya sudah dibahas di soal-soal sebelumnya tadi ya. Yang dimaksud dengan sistem benda dalam keadaan seimbang, ya, seimbang ini jika ya syaratnya sigma F-nya sama dengan 0. Resultan gaya, total gaya yang bekerja pada benda semuanya harus sama dengan 0. Baik dalam arah mendatar, sigma Fx sama dengan 0, maupun dalam arah vertikal, sigma Fy sama dengan 0. Ya, kesetimbangan ya. Ini. Ya. Kemudian mengapa benda yang diam cenderung diam dan baru bergerak setelah dikenai sebuah gaya? Karena jawabannya bagian kedua itu memiliki kelembaman, ya. Dan kenapa bergerak setelah dikenai sebuah gaya? Ketika ada gaya luar, maka sigma F-nya tidak sama dengan 0. Kalau sigma F-nya tidak sama dengan 0, berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kalikan A. Karena dia memiliki percepatan, berarti dia akan dipercepat atau diperlambat, alias dia akan bergerak. Seperti itu ya. Kemudian mengapa ketika bus yang melaju kencang tiba-tiba berhenti membuat para penumpang mengalami gaya dorong ke depan? Jawabannya sama yang kayak di atas tadi. Karena dia lembam, ya pengennya terus gerak, dan ketika dihentikan pengennya gerak terus. Sehingga dia seolah-olah terdorong ke depan. Seperti itu. Kita lanjutkan di nomor 20. Sebuah kendaraan umum membawa barang penumpang dengan cara ditaruh di atas kap mobil. Tiba-tiba kendaraan berhenti mendadak. Barang yang ditaruh di atas kap terlempar ke depan. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan hukum 1 Newton. Jawabannya Charlie. Kita lanjutkan lagi. Nomor 21. Sebuah balon panjang ditiup. Ketika balon dilepas, balon terbang ke atas. Prinsip apa yang dipakai dalam percobaan ini? Jawabannya adalah hukum aksi reaksi. Jadi bukan Archimedes ya, bukan Kepler, bukan Joule. Kalau Kepler ini berhubungan dengan listrik. Kalau Archimedes ini berhubungan dengan gaya angkat ya, gaya angkat fluida. Fluida ini benda atau zat yang mengalir. Dalam hal ini bisa dalam bentuk gas atau cairan. Kalau hukum Joule ini nggak ada ya. Joule itu kan satuannya energi ya. Hukum kekekalan energi ada, tapi hukum Joule-nya nggak. Karena ketika balon itu kita tiup, dia kan mengembang seperti ini ya. Nah, di atas kan dia punya tekanan ya. Tekanan ya misalnya ini P dalam, ini P0 atau tekanan atmosfer ya. Dalam hal ini ketika kita tiup, ini P di dalam lebih besar daripada tekanan atmosfer. Sehingga udara ini kan mendorong ke sana. Nah, dia udah ada udara yang dikeluarkan mendorong. Dan ini sebagai F aksinya. Nah, kemudian ada timbul F reaksi. Hukum 3 Newton atau aksi reaksi. Kita lanjutkan nomor 22. Jika ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda itu akan dipercepat dalam arah yang sama dengan arah gaya itu. Kondisi yang berlaku adalah, nah ini hukum 2 Newton ya. Jika sigma F tidak sama dengan 0, maka sigma F sama dengan M kalikan A. Ini merupakan ekspresi matematika. Hukum 2 Newtonnya itu lebih ke seperti ini. Percepatan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Ini kalau kita kali silangkan jadinya yang di sini ya, hukum yang sering kita dengar, sigma F sama dengan M kali A. Artinya,
Ketika sigma F-nya besar, maka percepatannya juga besar. Dan ketika masanya kecil, maka percepatannya juga kecil ya. Sehingga percepatan berbanding lurus dengan besar gaya. Oke, benar ya. Percepatan berbanding terbalik dengan besar gaya salah, berbanding lurus dengan berat benda salah, percepatan berbanding lurus dengan massa. Kalau massa berbanding terbalik. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang bagian A. Kita lanjutkan lagi. Nomor 23, sebuah balok diam pada lantai. Betulkah jika teman Anda mengatakan bahwa gaya normal dan gaya berat adalah pasangan aksi reaksi? Mengapa saat tangan kita memukul tembok dengan gaya F, maka tangan terasa sakit? Oke, bagian yang pertama jawabannya benar. Kenapa benar? Karena gaya normal itu adalah gaya reaksi akibat aksi yang mengenai bidang. Konsepnya kayak gini. Jadi ketika ini ada bidang datar di sini, kemudian ada suatu benda memiliki massa sama dengan misalkan ya, ini 2 kg. Maka dia akan memiliki gaya berat dari pusat massa ke gaya berat ke bawah, ya, vektor ya, karena gaya merupakan besaran vektor. W sama dengan 20 Newton ya, M kalikan G. Nah, lantai akan memberikan gaya reaksi ke atas. Gaya normal sama karena aksinya 20 Newton, maka reaksinya juga 20 Newton. Kalau lantai tidak bisa memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi, maka benda akan jatuh ya. Lantainya akan misalkan runtuh, nantinya akan runtuh gitu. Itulah yang terjadi ketika ada orang yang berada di atas genting misalkan, kok bisa terperosok jatuh, atau ketika kamu berada di dalam air, kamu nggak bisa berdiri di atas air karena air tidak bisa memberikan gaya normal yang sama dengan gaya berat badanmu. Beda dengan yang di film-film ya. Kalau film-film mungkin kayak film Naruto itu kan mungkin airnya bisa memberikan gaya normal sebesar berat badannya. Seperti itu. Ini bagian yang pertama, benar. Maka saat kita memukul tembok dengan gaya F, maka tangan terasa sakit. Ini sama, ini aksi reaksi ya. Karena ketika kita memberikan gaya memukul tembok ya, tangan memukul tembok, maka tembok juga akan memukul kita, aksi reaksi. Ya, sehingga terasa sakit, seperti itu. Kemudian nomor 24, sebuah batu berada diam di atas lantai miring. Jika gaya berat batu dianggap sebagai gaya aksi, maka gaya reaksi terhadap gaya batu tersebut adalah gaya normal lantai pada batu. Jawabannya A. Gambarnya gini. Pada bidang miring, bikin sketsanya. Ya, ini merupakan batunya di sini. Anggap batunya kotak gini aja ya. Ini di sini ada gaya berat. Tetap ya, gaya berat itu arahnya ke pusat bumi. Ini W-nya. Ya, sehingga gaya berat ini bisa kita uraikan ke arah sana dan ke arah sana. Ya, yang gaya berat searah dengan bidang miring dan yang menuju bidang miring. Nah, sudut di sini nilainya sama dengan sudut yang ada di sini. Karena ini W, sehingga kita uraikan ini sebagai W cos theta sebagai W sin theta. Gaya normalnya di sini. Ya, jadi ingat ya, tadi gaya normal merupakan gaya reaksi akibat aksi yang mengenai bidang. Jadi aksi yang mengenai bidang ini bukan W-nya aja, tapi W cos theta. Sehingga normalnya juga sebagai W cos theta. Nilai yang dimaksud dengan gaya normal lantai pada batu ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 25. Gaya yang dialami sebuah benda bermassa 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per second sama dengan, ini pakai hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kalikan A, yang kita punya ya. F sama dengan massanya 100 gram, harus SI ya. 100 gram sama dengan 0,1 kg. 100 gram sama dengan 0,1 kg. Masukin aja 0,1. Kalikan percepatannya 10. 0,1 kali 10 sama dengan 1 Newton. Jawabannya delta. Nomor 26. Sebuah benda di lantai datar yang licin dan mengalami gaya 10 Newton ke kanan dan gaya lain 10 Newton ke kiri. Hal berikut yang tidak mungkin dialami benda tersebut adalah yang mana? Kita sketsain. Ini ya. Awalnya benda, oke, nggak ada keterangannya awalnya diam atau bergerak. Dan ada gaya 10 Newton ke kanan dan 10 Newton ke kiri. Dalam hal ini kita punya sigma F sama dengan 0. Karena sigma F sama dengan 0, maka berlaku hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton, dia diam atau gerak dengan catatan kecepatannya konstan. Nah, bergerak dengan kecepatan konstan, ini ada dua kondisi, ya. Bisa ke arah kanan atau ke arah kiri. Gini ya. Bergerak diperlambat, ini jelas nggak mungkin. Karena kalau diperlambat atau dipercepat, itu merupakan konsep daripada hukum 2 Newton. Jawabannya A. Nggak mungkin. Ini oke. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 27. Sebuah benda bermassa 2 kg ditarik ke kanan dengan gaya sebesar 10 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya sebesar 6 Newton. Percepatan benda. Kita sketsain lagi. Lantainya. Ini kita anggap licin ya. Ke kanan ini 10 Newton, ke kiri ini 6 Newton. Dia punya massa sama dengan 2 kg.
Kemudian percepatan benda. Kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kalikan A. Pertama-tama kita harus definisikan dulu arah positifnya di arah mana. Dalam hal ini, arah kanan kita anggap arah positif, maka sigma F-nya ini ada 10, kita kurangi 6 sama dengan masanya 2, kalikan percepatannya. 10 kurangi 6 kita punya 4 sama dengan 2A. 2 kalikan A ya, sehingga A sama dengan 4 kita bagi 2, sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ini ya. Perlu kita ingat bahwasanya arah percepatan, ya, percepatan itu searah dengan sigma F. Ya. Sehingga percepatan benda 2 meter per second kuadrat, sigma F-nya ini 4, ya, 10 kurangi 6, ya. Sigmanya kan ke kanan ya. Jadi 2 meter per second kuadrat ke kanan, jadinya delta. Berikutnya nomor 28, seorang anak bermassa 30 kg menarik meja bermassa 20 kg di atas lantai datar yang kasar dengan gaya sebesar 50 Newton. Ini gaya geseknya ini ya. Sehingga meja bergerak dengan percepatan 0,2 meter per second kuadrat. Besar gaya gesekan lantai. Oh, bukan. Ini 50 Newton ternyata gaya tarik anaknya. Besar gaya gesekan lantai yang bekerja pada meja. Kita sketsain lagi. Ya, sama ya. Kalau misalkan sudah hafal, nggak pakai sketsa pun nggak apa-apa. Ini biar lebih mudah memahami. Jadi ke kanan, ini ada gaya tariknya si anak, 50 Newton. Massa meja sama dengan 20 kg. Ini massa anak nggak usah kita pakai ya, nggak perlu kita pakai ya. Kemudian di sini ada gaya gesek. Ingat, cara menggambar gaya gesek itu antara benda dengan bidang. Ya. Frictionnya sama dengan, nah ini nggak tahu yang kita cari ini ya. Dia mengalami percepatan, ya, kecepatannya ke arah kanan kita anggap arah positif ya. Hanya sama dengan 0,2 meter per second kuadrat. Sigma F sama dengan M kalikan percepatan. Sigma F-nya itu ada F ini. 50 dikurangi friction, nggak tahu, sama dengan masanya 20, percepatannya 0,2. Ini 10 kalikan 0, kan habis ini ya. 50 min friction sama dengan 2 kali 2, 4. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita punya frictionnya kita pindahin ke kanan. 50 kita kurangi 4 sama dengan friction. Sehingga 50 kita kurangi 4, jawabnya 46 Newton sama dengan friction. Gaya geseknya ternyata 46 Newton. Nomor 29. Sebuah benda bermassa 2 kg yang mula-mula diam, kemudian bergerak sepanjang garis lurus datar karena gaya 10 Newton. Laju benda pada detik kelima sejak benda mulai bergerak sama dengan berapa? Ini mula-mula diam. V0-nya sama dengan 0 meter per second karena dia diam. Massanya sama dengan 2 kg. Kemudian ada gaya F sama dengan 10 Newton. Laju benda pada detik kelima. V saat T sama dengan 5 sekon. Ini berapa? 5 sekon. S-nya kecil ya, biar nggak sama kayak 5-nya gini aja. Sehingga kita sketsa nggak? Kita sketsa sama aja, boleh ya. Kalau kita sketsa gini, ini 10 Newton, ini 2 kg. Ya, sehingga kita punya percepatan sama dengan sigma F per M. Karena gaya yang bekerja pada benda, pada sistem hanya ada satu saja, sehingga langsung 10 per 2 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Ini nilai daripada percepatannya. Kecepatannya berapa? Kita pakai rumus GLBB. Pakai rumus A sama dengan delta V per delta T. Seperti ini ya. Atau bisa juga A sama dengan V2 min V1 per delta T. Kecepatannya ada 5. V2 kita cari min V1-nya. Mula-mula ini ya. 0 per delta T-nya adalah 5 sekon. Jadi kita kalikan silang. 25 sama dengan V2. Oke, jawabannya sama dengan 25 meter per second. Seperti ini. Atau boleh pakai rumus ini kan ada bentuk lainnya ya. Bentuk lainnya kan bentuk ini. VT sama dengan V0 plus minus AT. Ingat ya, bagian kinematika, bab gerak itu. Nah, V0-nya kan 0 ini ya, 0. Langsung A kali T. A-nya kan 5. 5 kali time-nya 5. 5 kali 5, 25 sama. Lebih cepat ya. Kemudian nomor 30. Sebuah benda mendapatkan gaya 10 Newton sehingga mendapatkan percepatan. Oke, F-nya sama dengan 10 Newton. Mendapatkan percepatan 3 meter per second kuadrat. Jika kemudian gaya pada benda itu diubah menjadi F. Ini F1, ini A1. Misalkan F2 sama dengan F, maka percepatannya menjadi A2 menjadi 4,5 meter per second kuadrat. Besar F berapa? Oke, ini kita pakai perbandingan. Ketika sebuah benda kita tarik dengan gaya tertentu dan menghasilkan percepatan tertentu, ini ada nilai yang konstan, yaitu massa-massanya nggak berubah di sini. Saya kasih garis dulu ya, biar nggak bingung nanti. Sehingga dalam hal ini, karena kita punya sigma F sama dengan M kalikan A, kita punya M sama dengan ya, sigma F per A. Karena massa sama, M1 sama dengan M2, langsung aja.
F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gaya pertama sama dengan 10, percepatan pertama 3, F2 dicari, percepatan kedua 4,5. Nah, ini kan bisa kita bagi ya. Ini kita bagi 1,5 nilainya 2, kita bagi 1,5 nilainya 3, kita bagi 2 nilainya 1, kita bagi 2 ya habis. Kalikan silang sehingga F-nya sama dengan 3 Newton. Oke, ada yang salah. Ini kita bagi 2. Oh, ini 5 seharusnya. Sorry. 5 kali 3 berarti 15 Newton. Jawabannya adalah A. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Tekan tombol like jika suka, subscribe jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.